Us. Siapa ini? Upin Ipin apa Upil? Alif. Hai, gundul juga. Yang kita sudah tiga Faiz. Kita Dari Faiz. Siapa ini? Botak. ada di sini. Bocil, saya. Lu apa bocil? Iya. Eh. Oh, copotan. Usman. Pokoknya tegak. Ya, pokoknya senyum. Umar lemes banget. Mana Pak? Ini Faiz tapi Gunungnya semuanya batu ya kak ya. Kalau di Tawangmangu kan banyak pohon ya. Kalau di sini batu semuanya. Makanya di sini panas. Mungkin berhala yang kita lihat bagus sekalian, patung itu dulu sekitarnya ada 360 patung ya. Ya, kita bayangkan di sekitar Mekah yang kita tawaf di situ banyak patung, 360 patung ya, ketika Fathu Mekah Nabi SAW menghancurkan patung-patung itu dengan tongkatnya. Sebagaimana ketika terjadi penaklukan kota Mekah, baru Nabi SAW berhaji di tahun yang ke-10 yang dikenal dengan Haji Wada. Jadi ada kaum musyrikin di kota Mekah, ada juga orang-orang Nasoro, ya ada juga. Jadi kalau di Mekah kita harusnya menunggu seperti itu. Kita lihat bagaimana kondisi hotel kita, terutama yang di Grand Al-Masa. Banyak sekali tamu hotelnya, banyak sekali jamaahnya, apalagi kita lihat tadi banyak yang mau melakukan city tour seperti itu kan. Jadi bis itu lagi tidak udah bisa menunggu terlalu lama. Artinya kalau kita di Mekah jamaah semua, kita yang harus standby terlebih dahulu. Jadi kita standby terlebih dahulu. Makanya tadi saya katakan kita standby terlebih dahulu, prepare. Jika kita semua sudah ready, jamaah di hotel apapun, baru kita bisa panggil bis. Bis itu biasanya mereka menunggu di tempat terdekat sebelum menuju ke hotel kita. Nah ini juga menjadi persiapan jamaah semua nanti ketika kita mau berangkat ke Taif. Kita Taif itu hari Sabtu, insyaallah lusa. Jadi alhamdulillah kita tidak melewatkan Jumat tentunya. Ya besok jamaah semua bisa fokus untuk mempersiapkan diri, terutama jamaah laki-laki mempersiapkan diri untuk menghadiri sholat Jumat di Masjidil Haram seperti itu. Kemudian nanti hari Sabtu baru kita berangkat menuju ke Taif, dan hari Ahad yang kita bertolak menuju ke jadi mungkin ini yang bisa kami sampaikan dan kami ingat di Google Tour. Ya, ini dia kampusnya sebelah kanan kita jamaah, dan jumlah mahasiswa di Ummul Qura ini, terutama mahasiswa yang asing, itu lebih sedikit dibanding warga lokal. Warga lokal di sini lebih banyak dibandingkan dengan Universitas Islam Madinah. Jadi para jamaah semua, jamaah haji, mereka itu berkumpul di Arafah ini pada tanggal berapa? Sampai kelihatan ada orang-orang yang naik di tandanya. Ya, kita lihat jamaah sebelah kanan itu ada orang kan naik ke atas sana. Ya, itulah disebut dengan Jabal Rahmah atau Arafah. Ya, Jabal Rahmah atau Jabal Arafah. Jadi para jamaah semua yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kenapa Jabal Rahmah ini diramaikan? Ya. Sebenarnya ada beberapa sebab. Yang pertama,
Sebab yang paling utama adalah tentunya yang kita yakini Rasulullah SAW itu ketika jangan ke depan aja ya, nunggu Pak Broto. Oh iya. Mas Umar. Wah, dingin nggak? Iya. Ada rasa-rasanya. Dinginnya kali sore. Iya. Ayo ke kalian dulu bajunya lagi, ikut-ikut aja. Bisa bahasa Indonesia ya. Saking apa nih, Cok? Udah capek, udah nggak usah pakai payung. Diem-diem kamu. Khadijah mau pegang. Bangun tidur. Nggak usah. Masuk abis ini. Kapolri. Ngiup sini, Mbak. Nah. Mbak Dija yang di Madinah kan nggak lihat museum. Halo. Mau lihat apa? Lihat air. Lihat air. Oh ini pohon kurma. Kalau kurmai. Kurma matang. Turun Liv. Burungnya mandi Liv. Mau turun. Aku baca. Gara-gara yang aku kemarin. Koi. Oh laki-laki dulu, laki-laki dulu. Gak pakai seneng jujur. Itu mango kayaknya sama pistachio. Sokorates. Yes. Masya Allah, Sokorates. My life. Langsung khusus ruang pertama dan ruang kedua kita dalam bikin foto dan video. Bapak Ibu kalau bebas mengambil foto dan video di ruangan ketiga ini tidak selesai, nanti akan kami dapatkan kembali. Namun selama berada di ruangan pertama, tempat duduk kita sangat terbatas. Tidak semuanya kita dapat kursi. Nanti bagi jemaah tidak dapat kursi, boleh tidak ingin berdiri di belakangnya atau boleh tidak juga ingin duduk di bawah shower bersih. Adapun di ruangan kedua, masih menunggu jemaah tidak dapat kursi semuanya. أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. ثم أوحى الله إلى عيسى عليه السلام بوحي من عنده هو الإنجيل
مصدقا لكتاب موسى عليه السلام وفيه هدى ونور، فدعا بني إسرائيل لكن أكثرهم كذبوه وآذوه، وأما الذين آمنوا به فأصبحوا نصارى. ومع مرور الزمن انحرفوا عن الدين الذي أوحاه الله إلى موسى وعيسى عليهما السلام، واتخذ أكثرهم مع الله إلها آخر وحرفوا نصوص الوحي، وعادت الأرض والقلوب تهين من الشرك والجهل والعدوان، وتطلعت إلى نبي ووحي يحيا به العالم. فمن النبي القادم وما الوحي الجديد؟ Dakwah Nabi Musa alaihissalam didustakan oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Demikian juga dakwah Nabi Isa didustakan oleh kaumnya. Bahkan sebagian dari kaum mereka berusaha melukai Nabi Isa alaihissalam. Tetapi Allah menyelamatkan Nabi Isa dengan mengangkat beliau ke atas langit sehingga terputuslah masa kenabian. Hingga Mekah yang sebelumnya berpegang teguh di atas tauhid pun dimasuki berhala-berhala yang dibawa oleh Amr bin Luhai. Penduduk bumi hidup dalam kesesatan. Mereka meninggalkan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Esa, beralih menyembah berhala dan bintang-bintang. Perseteruan dan peperangan. Sedangkan Persia dan Romawi merintih di bawah sistem sosial yang penuh kesenjangan. Kebingungan merajalela. Bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Perbuatan maksiat dilakukan secara terang-terangan. Dalam hadis kursi, Allah Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif, lurus. Lalu datanglah para setan kepada mereka, menyesatkan mereka dari agama mereka, mengharamkan atas mereka apa yang telah aku halalkan bagi mereka, dan memerintahkan mereka untuk menyekutukanku. Dan sesungguhnya Allah melihat kepada penduduk bumi, lalu membenci mereka, kecuali sisa-sisa dari ahli kitab." Tidak tersisa dari agama Nabi Ibrahim kecuali apa yang dijaga oleh penduduk Mekah, karena Allah menjaga Ka'bah bagi mereka. Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci tempat manusia berkumpul, maka manusia pun tetap memuliakan Ka'bah, dan Ka'bah tetap menjadi tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Namun seorang yang celaka, yang terganggu oleh kemuliaan rumah atau Ka'bah itu, maka datanglah Abrahah dengan penuh kemarahan, dikelilingi oleh pasukan gajah. Derap langkahnya bersaing dengan lenguhan mereka. Kaum Quraisy termasuk Abdul Muttalib melarikan diri ke atas gunung dan berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya hamba melindungi untanya, maka lindungilah rumahmu. Jangan biarkan salib dan tipu daya mereka mengalahkan musuhmu. Jika engkau hendak membiarkan mereka dan kiblat Ka'bah kami, maka itu adalah keputusanmu." Namun Allah tidak membiarkan mereka menguasai Ka'bah. Gajah terbesar mereka diarahkan ke Baitullah, Ka'bah, tetapi ia tidak mau bergerak ke arahnya, dan ketika diarahkan ke selain itu, ia justru berlari kencang. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu bertindak terhadap pasukan gajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong.
yang melempari mereka batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Abraha pun kembali dengan kekalahan. Kaum Quraisy turun dari pegunungan. Kitab-kitab langit mengabarkan bahwa akan datang seorang nabi. Para utusan Allah memberi kabar gembira. Para rahib dan pendeta menantikan pengutusannya. Bahkan mimpi-mimpi pun memberi kabar tentangnya. Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam lahir pada hari Senin, bulan Rabiul Awal, tahun 571 Masehi. Beliau meraih pujian sehingga digelari Asy-Syadiq Al-Amin, yang jujur dan terpercaya. Ketika beliau berumur 40 tahun, kebenciannya terhadap kesyirikan dan kezaliman semakin mendalam. Beliau mulai menerima mimpi-mimpi yang nyata kebenarannya seperti terangnya fajar. Beliau senang bersendiri dengan Tuhannya. Maka beliau memilih sebuah gunung yang di puncaknya terdapat sebuah gua Hiro, dan beliau beribadah di dalamnya. Di akhir bulan Ramadan tahun 610 Masehi, ketika Muhammad SAW berada di puncak gunung itu merenungi alam semesta, ketika matahari terbenam menandakan terbitnya malam yang paling agung, saat beliau berada di dalam gua Hira, beliau merasakan suatu gerakan. Terlihat seseorang menutupi pintu gua. Beliau pun bangkit dengan rasa takut. Tiba-tiba Jibril alaihi salam menentangkan kedua lengannya untuk memeluk beliau dan berkata, "Bacalah." Namun karena Muhammad SAW tidak dapat membaca, beliau menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Jibril pun memeluk beliau, kemudian melepaskannya kembali dan berkata, "Bacalah." Beliau menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Jibril pun memeluknya untuk ketiga kalinya, lalu melepaskannya dan berkata, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui." Kata-kata itu pun terukir di hati Muhammad SAW dan menyatu dengan jiwanya. Maka menjadilah Muhammad Nabi Allah SAW. Bagian puncak tertinggi Gunung Hira luasnya 200 meter persegi. Kita bisa menyaksikan yang mobil di depan kita di bandara dalam Gunung Hira luasnya hanya 5,28 meter persegi saja. Ini jalan pendakian
sekali, sekarang sudah ditutup. Kalau replika persis yang ada di hadapan saya bagian bawah, jalan pendakian yang lama menuju. Kalau kaki sebelah sini, yang ibu paling pojok. Bapak ibu semuanya boleh masuk ke dalam, boleh di foto, boleh di video yang penting kita di sini hanya menunjukkan. Oh, replika. Suaranya lu. Menggema. Dari 6 bulan menjelang diangkat menjadi nabi, beliau baru lebih sering menghabiskan waktunya di Gua Hira hingga Allah berikan wahyu Al-Quran pertama kalinya. Sebagaimana yang Bapak Ibu saksikan ketakutan. Setibanya di rumah, orang yang pertama kali dijumpai oleh Nabi ketika itu adalah sang istri tercinta Ummul Mukminin Khadijah. Seraya Nabi mengatakan, Zamiluni, selimutilah diriku, selimutilah diriku. Kemudian sang istri pun segera menyelimuti Nabi dan menghibur Nabi dengan perkataan yang sangat-sangat indah. Sebagaimana diabadikan sebelah tulisan Arab yang besar, Abasyir, bahwa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan Bapak Ibu kita minta firman berikutnya. Nah di sini jemaah semuanya kita bisa seperti ini Al-Quran yang ada di zamannya para sahabat. Gak perlu di masa-masa sahabat Al-Quran itu sudah tersumpul menjadi satu kitab, tapi masih di lembaran-lembaran. Sekarang kita bisa menyaksikan kitab Sahih mempelajari dan mengumpulkan hadis-hadis Sahih dari Nabi sehingga menjadikan kitab Sahih Imam Al-Bukhari ini kitab paling sahih kedua dalam agama kita Islam setelah Al-Quran Al-Karim. Tetapi kita saksikan ini replikanya yang aslinya hanya satu tersimpan di Turki. Ibu sebelah kiri, laki-laki sebelah kanan. Maju sebelah sini. Maju sebelah sini. Bapak Ibu maju, masyaallah, maju lagi. Jawaban bagian terakhir Museum Bandi Tokarto Ibah. Pertama sebelah kiri nama secara menjelaskan sejarah sejarah tambahkan berbagai macam prestasi seperti itu. Bapak Ibu Triawati, Fitri Inti, Masya Allah. Kita ada parfum kasturi, beli satu gratis satu, harganya 150 Riyal. Berceritakan Madinah seperti ini jemaah Jemaah Arfani buat balik ataupun diwakafkan. Aku pengen nak lucu barang gitu. Ya Bapak Ibu yang mau wakaf musaf sudah tahu musaf di sini. Dan tuan-tuan di sini pembayaran bisa pakai real dan juga pakai rupiah. Jadi kalau Bapak Ibu nggak ada real bisa pakai rupiah atau juga bisa pakai kartu debit silakan. Ya. Jadi yang Masjidil Haram insyaallah 150. Yang mau 130 bisa ya. Yang mau berapa bisa? Diskon 3 diskon. 3 diskon. Wedi mau mbak wedi. Aku mau duit tampilan duit. Akeh duit Indonesia. Bisa ketemu. Sementing anakku sebungkus bakso. Mau lagi. Nanti kita bukain lagi, ayo. Mana? Mana musiknya? Hah? Hai. Iku berharap bantuan. Apa ndeng tegon? Apa sih itu? Dongtek. Dong tegen. Iya.
Usman, Usman. Liv. Pelan-pelan aja. Duh nanti. Subhanallah. Gimana Mar? Sahara lana hada. Inna. Pak pernah, Mama pernah naik gini kecilnya sama Mama Umi on the spot kebelet buk. ini satu real loh. Dari OPP. Lo awalnya sing gratis iko lah. Satu sak rombongan. Kamu sini lah, lah bentar. Air matamu. Mobilnya? Teler, ambil obat Batuk. obat gatal. Mas gak teler? Enggak. Kuat Mas. Jalani sebelum sini. Itu sistemnya desa. Ya, tiap kali batu masuk kak juga dingin yang gini Pak. Tapi iki gak sepira panas termasuk ya. Iya. Dah, ayo kena saya belum. Panasnya biasa. Enggak, udah tapi ya panas. Tapi tetap kayak jodoh ini soal YouTube-nya ini hijau. Ya oleh gak musim panas. Kadang ini villa-villa, di villa ya. Batu temenan liur. Lo gak gini banyak villa orang-orang Arab. Itu lah punya villa di sini. Agak hijau-hijau nih ancennya. Oh, Iki saking dukure. musim panas ya. Stasiun Dukure iku. Kita kan itu. Ya bener siapa ini Ustaz kalau Indonesia itu rencana kayak gini gak rencana mana jadi. Ya pas kajian. Ya pas ini ya. Bagus Mas. Bagus, Kak. Kira enak Isis. Tapi yang ini enggak hari tambah ya. Iya, di atas ya. Kelung-kelung naik ini ya. Ini panjang ini jalan air lagi. Oke. Ya iki ingin sorry. Hutan paling banyak nih. Aku delok YouTube Ini Pak. balik ke RW mana kan. Oh, ketok kota-kota ya. Ini. Kalau api pemandangan aduh di YouTube. Bisa buka sampai malam deh. Oh, minyak. Ica. Pegangan tapi biar nggak ketinggalan. Kayak Mbah Ti punyamu ketuker. Ini kabeh nggo mobil wong nang. Wah, ini tuh orang asik ya. Jalannya elek. Ini mulus banget. Umbel. Pula di sini. Wah, di depan bisa rekam. Kayak pasir itu, pasir padat. Pasir. Kenapa? Kayak enak ini.
cendet angin cendet naik. Pondasine kok ya. Paku bumine iki Iki gak perlu jero. ini Pak. Ngomong biasa ya, Bos. Cina itu ya ribuan tapi asli ribu dari dasar ini. Oh, iya bangunannya lu gede. Tindokur kan. Ada monyet. Oh iya. Banyak jauh memang ini. Oh iya tuh. Oh, gendong anak. Anjing. Anjingnya ada sih. Happy. Ada lagi enjoy. Ada. Apa? Minta gendong. Kenapa, Kak? Mbak Tuti beli anggur berapa? Mama itu. Berapa? Iki Mas. Salam berdakwah di kota Taif ini. Nanti kita akan melewati kebun anggurnya dan tentunya sudah tidak menjadi kebun anggur lagi. Sudah menjadi seperti kebun biasa saja dan di sana ada masjid. Tapi tentunya masjidnya itu di dalam. Kita tidak bisa melihat dari luar seperti itu. Dan kami juga mengingatkan para jamaah semua, sebagaimana yang sudah Ustaz sering berulang kali sampaikan ketika kita nampak tilas itu tur baik di Madinah maupun di Mekah. Ketika kita mendatangi tempat-tempat ini, semuanya dalam rangka untuk mengunjungi makam Rasulullah SAW bersama dua sahabatnya, punya pahala dan sedih. Sisanya semuanya hanya nampak tilas sejarah. Dan nanti kita lihat jemaah, sepanjang perjalanan kita, nanti kita akan melihat beberapa wahana taman hiburan. Tentunya sebagaimana yang kami katakan, tutup kalau pagi tutup. Pas gitu kita. Di depan kita, lurus, itu merupakan Masjid Abu bin Abbas. Jadi, keutamaan khusus nggak ada. Sebagaimana yang sering saya sampaikan adalah kita kesini itu hanya nampak jelas. Kita ingin tahu di mana tempat A, tempat B, tempat C, dan tidak bernilai pahala seperti itu. Kecuali 5 tempat yang sudah Ustaz sebutkan dan sudah kami ulang tadi. Seperti itu. Tadi ada bangunan sebelah kiri kita, ya, arsitekturnya bagus, ya. Dan kalau kita memperhatikan, kalau jamaah memperhatikan jalan-jalan yang ada di Mekah dan Madinah, berdua dengan Taif, dan harusnya di kota-kota yang ada di Arab Saudi. Jadi kebunnya itu ada di sini dan masjidnya itu ada di dalam. Oleh katanya ya, tatkala terjadi percakapan antara Rasulullah SAW dengan Abbas ini, tatkala Rasulullah SAW mengucapkan Bismillah seperti itu, dan Abbas memperkenalkan diri bahwasanya Abbas itu berasal dari
ya, yang di kerangkeng ini disebut dengan Masjid Qur. Ya. Dikatakan Masjid Qur itu adalah tempat di mana Rasulullah SAW bersandar tatkala beliau beristirahat setelah beliau keliling jemaah, setelah beliau keliling berdakwah. Abdullah. Ini Salting loh, tangannya ganta-ganti. Mbak Tuti. Ingin lihat hasil rekaman saya? Pak Yanto. Apa ya? Ini nasi unta apa ya? Kita lihat. Bismillah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. itu Mbak. Kakinya lurus ya Mbak. Biar nggak sakit. Aku juga kono. Iya, sini lurus. Masya Allah. Pola. Ada nasi biryani apa Arab atau kapsah atau apa ini? Pistachio. Alhamdulillah. Batik ini batik. Senyum dong. Para jemaah semua dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita sudah dekat ya, masuk lagi ke Telefrik. Barang-barangnya jemaah, karena ini bis yang berbeda ya. Tuh pintunya nutup sendiri masuk. Turun langsung kita. Nah, pelan kita. Sini dah pelan. Apalagi di sini. Klik 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 klik. Ini yang bikin serem turun soalnya Ustaz. Iya. Kan bedanya kan kalau turun Dari bawah kan? Naik dulu. Turun dulu. Kalau ini Bu, kalau Iya. misalnya misalnya roller coaster tuh kan kalau turun dia moncongnya begini ya. Iya. Kalau kita kan turun gini. Oh. Ya kan? Kita tetap stagnan di atas. Oh iya, tetap lurus ya. Tetap lurus. Jadi kita nggak gampang. Walaupun gampang juga. Insya Allah. Ini jalan mobil-mobil kecil, khusus jalan mobil kecil. Oh ini tol berarti. Untuk motor nggak pernah lihat ya Ustaz? Oh, jarang. Untuk motor jarang. Karena yang pertama kan mereka tuh kalau motoran walaupun dingin ya, musim dingin mereka malas motoran. Oh iya sih. Gak apa-apa negara kaya Ustaz. Iya. Mereka
jadi mobil itu primer di sini. Kebutuhan primer. Jadi mereka nggak pernah nyangka kok buat berkeluarga itu kalau nggak ada mobil ya. Ya kayak Ana kan, kita cuma berdua. Hal yang harus dikompromi. Iya, betul. Sama Indonesia aja masih sulit. Sama Indonesia aja karena kita tahu masih banyak hal-hal yang perlu dikompromikan, apalagi beda budaya. Ini di UIM, insya Allah. Mar, tengok sini Mar. Iya Mas, pengen Iya, kuliah masuk, di Mar. Universitas Madinah ya Mas. Masya Allah. Ya Mas, Insya Allah. Setiap tahun nggak keterima, setiap tahun tertolak. Pendaftaran keempat baru keterima. Masya Allah. Berarti beasiswa full ya Ustaz? Iya, beasiswa full. Sekarang semuanya beasiswa full sebenarnya Mbak. Cuman yang saya bilang kemarin di pos tuh ada sebagian kampus yang sekarang beasiswanya setengah. Oh iya. Kalau sana sebulannya tuh dapat uang saku plus ada uang project. Oh, Mas Irul ini sekarang kegiatannya apa nih? Kuliah masih berarti? Enggak, Udah kerja. Oh, kerja. Ih, udah lulus ya. Udah. Tahun ini Kantinnya memang terbuka itu aja dia. nggak ada yang jaga, nggak ada yang kantin kejujuran, Mas. Sini Kak, sini Kak. Ada tisunya. Ini di sakuku ada di belakang. Ini Fatimah Az-Zahra, anak cantik soleha. Apa? Nggak usah nangis, nanti muntah loh. Fatimah. sabar. Nih. Coba Sudah nyala tadi. delok wajah dhewe. Oke. Kok menteleng ya? Mbak, kok nyapur sih? Lihat aku. Gak mood. Mbak. Gak mood. Gak mood, gak guyu.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا Yang hasilnya mulai satu lagi sampai
ada yang jamaah wanita. Ini ada. Oh iya, belum sholat sih emang. Terserah, ini dingin nih. Di sini sih dah. Tapi biar nentol. Di belakang aja, biar nggak ganggu orang tol. Betul. Itu ada kursi roda parkir juga. Oh iya. Depan aja. Iya. Sini jadi. Turun sayangku cintaku turun. Duduk sini. 300 real. Enggak mau, saya bentar mas, tunggu mas. Lebih gue ya diturunin Usman dulu ya. Umi bawa botol kok biar minum itu dulu. Air zam-zam juga. Sini mas, duduk sini sayang. Iya. Sini. Mbak Dija sini. Bismillah. Itu rombongannya kita juga mbak, yang pakai rompi coklat. Kayak mana ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Apa? Sing numpak taksi. Ampuni berbagai dosa dan kesalahan yang kita lakukan selama berada di dua tanah suci. Ya, dan juga kita berharap dan memohon kepada Allah, semoga Allah mengembalikan kita semua. Ya Bapak Ibu sekalian, nanti kalau sudah sampai Surabaya diulangi sholatnya. Sholat maghrib, isya, dan subuh. Kak, kamu tadi bisa bobok? Bobok dia, Bi? Umi guys, bobok. Muka kok sedih. Sana. Awas Om. Situ sama adik kali. Nggak boleh jauh-jauh daerah sini. Sini Kak, duduk sini Kak. Saut-sautan. Coba dulu, tangan kanan. Duh. Nih, ambek Usman. Oh, perubahan nih.
posisinya kayak gini mas. Nah ini ancang-ancang mas, mau ngebut. pada ketinggian jelajah 39.000 kaki dan kurang lebih 10 menit dari saat ini kita akan segera menurun menuju Surabaya. Pada saat ini kita berada pada jarak 270 km di sebelah barat Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya di Sidoarjo. Anggota dari SkyTeam dan kami sangat berharap dapat berjumpa dengan Bapak dan Ibu sekalian dalam penerbangan Garuda Indonesia lainnya.
Terima kasih dan selamat datang di Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengintip. Awas ketabrak. Mas Naya kurang ya? Dija nambur ya Bu? Dija. Sini. Umi di sini. Apa? Umi.